Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dari Program Studi Administrasi Bisnis UPBJJ UT Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas mata kuliah logika yang mencakup pembahasan tentang term serta sesat pikir atau logical fallacy. Pertama, mengenai term. Secara umum, term adalah kata atau kumpulan kata yang berfungsi sebagai subjek maupun predikat dalam suatu pernyataan. Term ini penting dalam logika karena menjadi dasar dalam membentuk proposisi. Macam-macam term. Yang pertama, ada term berdasarkan konotasi, yaitu term yang memiliki makna tambahan di luar arti sebenarnya. Makna ini dipengaruhi oleh budaya atau cara pandang masyarakat. Misalnya kata ular secara harfiah adalah hewan, tapi dalam konteks tertentu bisa menggambarkan orang yang licik. Yang kedua ada term berdasarkan denotasi, yaitu term yang merujuk pada makna asli atau makna literal seperti yang tercantum dalam kamus. Dalam hal ini, kata ular diartikan secara langsung sebagai hewan melata. Tidak ada makna tambahan ataupun kiasan. Dan yang ketiga ada term berdasarkan predikamen, yaitu pembagian istilah menurut filsuf Aristoteles. Term ini di sini dibagi menjadi 10 kategori seperti substansi, kuantitas, kualitas, relasi, dan lainnya seperti tempat, waktu, posisi, keadaan, tindakan, serta penderitaan. Kategori ini membantu kita memahami istilah dalam konteks yang lebih logis dan terstruktur. Selanjutnya mengenai sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir yang membuat suatu argumen tampak benar, padahal tidak logis atau tidak valid. Ini sering terjadi tanpa kita sadari karena terkadang penyampaiannya terdengar masuk akal. Beberapa contoh sesat pikir yang sering muncul antara lain, yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Contohnya, kamu tidak pantas bicara soal lingkungan karena kamu sendiri masih pakai mobil. Yang kedua ada strawman, yaitu memutarbalikkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Misalnya ketika seorang ingin mengurangi anggaran militer, lalu dikatakan seolah-olah ia tidak peduli pada pertahanan negara. Ada false dilema yang seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal kenyataannya ada opsi lain. Contohnya, kalau kamu tidak setuju berarti kamu tidak peduli negara. Yang ada lagi appeal to authority, yaitu menganggap suatu pendapat benar hanya karena disampaikan oleh tokoh terkenal tanpa melihat bukti ilmiahnya. Slippery slope, yaitu menganggap suatu tindakan kecil akan membawa akibat besar yang negatif, padahal belum tentu terjadi. Untuk menghindari sesat pikir, kita perlu membiasakan diri untuk berpikir kritis, tidak langsung menerima suatu argumen begitu saja, serta selalu memeriksa apakah argumen tersebut didukung oleh bukti yang jelas. Selain itu, penting juga untuk mengenali berbagai bentuk sesat pikir agar kita lebih bisa waspada dalam diskusi atau membuat keputusan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.